Kalau jaringan penjualan manusia internasional tidak mudah, tidak mudah. Jangankan 84, satu orang aja begitu susah kok. Kita menganggap ini keberhasilan? Kalau berhasil mungkin ego ya, memuja-muji diri dan merasa diri hebat, tidak. Kalau keselamatan itu kan kerinduan semua orang untuk selamat. Kak, cerita tadi kan di awal-awal kakak ngomongin soal pembebasan TKI 84 orang, TKW 84 orang. Kadang-kadang ada orang yang masih nggak percaya, masa sih seorang Arianto, dia siapa ya? Dia siapa ya? Dia siapa bisa menjelaskan 84 itu ceritanya bagaimana? Ya, bukan soal Arianto itu siapa, dan bagi saya kedengaran begitu juga saya tidak ada ketersinggungan sedikit pun tidak, sedikit pun tidak. Bagi saya ketika itu mereka ini kan ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia karena berkelahi. Mereka berarti 84 ini? Ya, ada titik pacu picunya. Oh, iya. Sehingga mereka akhirnya antar kelompok, bisa muncul antar kelompok, dan mereka ditangkap semua, dipenjarakan. Mulai dari mereka dipenjarakan dari bulan November sampai dengan 27 Januari ya 2013. Saat saya bawa mereka kembali dari pesawat. 2013. Ya, itu deportasi ya, bukan pemulangan biasa. Oh, deportasi. Ya. Kakak, 84 itu semuanya orang NTT? Ya, semuanya orang NTT. Itu Flores ada, Sumba ada, Alor ada, Rote Sabu ada, Timor ada, Lembata ada, semua. Perempuan, laki-laki? Laki-laki cuma 12 ya, kalau saya tidak salah ini. Terus bagaimana kakak ketika mendengar mereka ditangkap, kakak dengan informasinya dari mana? Ya, jaringan. Luar biasa. Jadi saya waktu itu membangun diplomasi juga dengan itu DPR, komisi terkait di provinsi. Memang sedikit aneh kondisi itu karena saya mengajukan untuk audiens. Dan saya diterima oleh komisi itu. Kakak kan menjadi pertanyaan gini, makanya dari awal tadi, Arianto ini siapa? Kok dia bisa masuk ke TKI itu? Lebih ke arah mana? Kenapa kakak mau memperjuangkan mereka, membebaskan? Kakak punya yayasan bergerak memangnya di situ atau bagaimana, Kak? Iya, saya ini kan penyandang masalah sosial. Kalau memang masalah itu kategori masalah sosial, kenapa saya mesti menghindar? Ya. Dan ketika itu memang semua orang merasa bahwa apakah bisa dibawa pulang? Waktu itu saya dipertanyakan oleh DPR, waktu audiens. Jadi waktu itu saya masih ingat Pak Frans Salem, masih ada. Kami mewakili pemerintah, beliau hadir di komisi itu. Lalu ketua komisi juga masih itu. Saya tidak ingat namanya lagi, tapi saya dibawa ke ruang komisi. Kemudian di sana bagaimana? Ya ini kan mereka mulai memikirkan biaya kan waktu itu. Memang pemulangan nih Kak, deportasi lagi nih, biayanya bagaimana? Tapi saya bilang saya tidak datang bawa saja masalah ke sini, tapi saya menawarkan solusi dan saya jamin saya bawa kembali. Waktu itu saya yakinkan DPR di komisi. Mereka bingung juga meyakinkannya gimana. Andai kan waktu saya tidak pulangkan, betapa malunya saya kan gitu. Tapi saya berhasil bawa pulang. Tapi dana dari mana nih Kak? Dana mandiri. Dana mandiri? Iya. Dana mandiri. Bagaimana prosesnya tuh Kak untuk pemulangan mereka? Ya, cerita-cerita yang bisa saya itu kalau pelaku penyalur tenaga kerja pasti saya sudah lenyap, tak berbekas. Nama pun barangkali tidak kembali. Dan memang zaman-zaman itu Kak, yang saya tahu juga memang banyak itu ya oknum-oknum kita yang juga bermain kan Kakak. Maksudnya itu masyarakat tertentu yang menjadi pelaku-pelaku perekrut di daerah-daerah dan sebagainya kan Kak? Ya itu memang kondisi waktu itu. Dan kita mengharapkan dari kondisi itu kan ada perbaikan-perbaikan, ada kesadaran bersama. Dan itu saya juga menghendaki, saya menawarkan supaya kita menata ulang, memproses kita punya tenaga kerja lokal ini dengan baik supaya bisa tidak hanya ke Malaysia, ke negara-negara yang lebih besar juga boleh kan begitu. Dan apa yang kakak lakukan ketika tiba di Malaysia? Ini mereka sudah ditahan nih Kak?
Ya, hanya seorang Arianto, seorang masyarakat biasa, bukan DPR, bukan punya PJTKI, bukan siapa-siapa, kemudian bisa membebaskan itu bagaimana? Memang keberanian saya untuk menabrak semua pintu. DPR juga akan merasa lucu, tapi kan DPR terima saya. Ya. Nggak usah jauh-jauh, DPR NTT itu komisi yang membidangi tenaga kerja mempersilahkan saya. Mempersilahkan atau sebenarnya lepas tangan biar aja berjalan? Ya, mempersilahkan dalam arti begini ya. Mereka bersedia menerima saya di ruang komisi untuk melakukan audiens dan mencari solusi. Tapi dari solusi mereka tidak ada, solusinya dari saya, yaitu saya yang bawa kembali, bos. Jadi ketika kakak ke sana, bagaimana langkah yang kakak ambil? Saya 22 malam itu tiba di KL, di Kuala Lumpur. Kemudian malam itu juga saya sendiri nih kakak pergi? Ada beberapa teman saya. Nah, untuk teman seperjalanan. Jadi saya waktu itu malam harinya langsung bertemu dengan konselor di sana. Dubes. Ya. Kemudian saya dijadwalkan tanggal 24 boleh bertemu Pak Dubes. 24. Ya, 22. Kemudian 27 saya boleh dong bawa kembali. Begitu cepatnya. Ada surat-surat yang kakak bawa dari pemerintahan RI ke sana? Atau hanya seorang Arianto? Ya, saya ketika itu punya hubungan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi ya mereka legowo memberi saya ruang untuk melakukan negosiasi pemulangan dan dikabulkan. Dikabulkan. 27 kak kemudian? 27 itu kami sampai di Jakarta. Pagi terbang dari Kuala Lumpur dengan pesawat Garuda, satu pesawat. Semua? Ya, ditambah kami, ditambah Pak Dubes. Ditambah dengan atase kepolisian Indonesia, ditambah dengan konselor, ditambah dengan saya, kami 88, hampir setengah pesawat Garuda Indonesia. Kami turun di Jakarta, langsung masuk di Lans Garuda, Lans TKW, Lans TKW. Nah, di situ mereka mulai memproses kami dan ditahan di situ selama dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 7 Februari baru dipulangkan ke Kupang karena penyesuaian BAP. Oh, mereka masih diperiksa. Masih diperiksa ada tidak? Kita jangan ngomong dulu yang mau pulang ke Kupang. Saya tertarik dengan yang di Malaysia. Tantangan di sana ada nggak kak? Ini kan melibatkan mafia besar, bro. Ini ada nggak? Ini Arianto yang pergi sendiri nih ke sana, ya? Ya, memang. Ada ketakutan tidak nih? Iya kan? Kalau ketakutan pasti tidak bisa melaksanakan tugas. Kalau kepercayaan diri, ya. Kehati-hatian, ya. Dua-duanya saya pakai. Ada tidak ancaman-ancaman kak? Atau ada lah. Dengan antisipasinya, saya pindah-pindah hotel atau gimana? Ya, memang. Saya waktu itu cerita yang setelah dan teman-teman saya pulang duluan, tinggal saya sendiri. Teman-teman saya pulang semua ke Jakarta, saya tinggal sendirian. Saya pindah ke satu penginapan di hotel di Bukit Bintang. Dan saya harus pindah itu mulai dari tanggal 24 pindah ke Bukit Bintang. Waktu itu cuacanya hujan-hujan. Nah, hujan-hujan jadi saya pindah ke sana. Kemudian bagaimana saya juga mikir kalau terjadi apa-apa dengan saya. Nah, tapi kerjaan saya itu pertama pantangkan diri untuk menikmati keindahan Malaysia, kesenangan. Nah, itu saya tidak bisa menikmati. Waspada benar. Waspada, hati-hati ya. Kok siapa tahu nanti malah di situ dijebak atau kalau jaringan penjualan manusia internasional tidak mudah. Jangankan 84, satu orang aja begitu susah kok. Makanya kak, satu orang aja kamu mengganggu ini kan, mengganggu Arianto, kamu mengganggu perekonomian kami ya. Kamu mengganggu jaringan kami. Satu orang ini 84 mati hidup kak. Saya bawa pulang hidup-hidup semua, tidak ada yang mayat. Begitu saya bersyukur nasib saya, mungkin juga itu sebuah nasib atau takdir atau keajaiban saya juga. Anda menganggap ini keberhasilan? Kalau keberhasilan bagi saya tidak mengatakan itu keberhasilan, keselamatan. Kalau berhasil mungkin ego ya.
memuja-muji diri dan merasa diri hebat, tidak. Kalau keselamatan itu kan kerinduan semua orang untuk selamat. Untuk selamat. Ya. Amin, luar biasa. Ini jangan lulusan seminar ini jadi bahasa-bahasa. Ya, itu yang menarik buat saya. 84 orang itu apa yang mereka lakukan terhadap kakak? Jadi lucu juga sih waktu saya bawa pulang, ada yang klaim, ada yang cerita ke masyarakat pedalaman, ada yang menarik keuntungan dari situ, menjadi orang besar bla 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 gitu kan. Saya dengar aja gitu, ya nggak apa-apa. Tapi ada nggak di antara 84 itu yang tercetus dari mulutnya terima kasih? Oh, semua. Semua. Bagaimana kakak ketika mendengar kata itu? Kami berpisah di pesawat itu sudah terakhir karena mereka masih ditahan juga di Polda. Untuk penyesuaian lagi BAP pusat, BAP Mabes dengan BAP Polda, baru didistribusi ke semua kampung. Kakak pulang duluan? Saya berbarengan dengan mereka. Saya tidak tinggalkan mereka dalam perjalanan. Sementara yang lain meninggalkan kakak sendiri kan tadi di Malaysia? Ya, itu karena ya, tapi teman-teman itu karena tugas juga. Karena tugas juga ya. Jadi mereka pergi duluan ya. Jadi kakak pulang sampai di Kupang bersama mereka ya. Satu kloter lebih dahulu. Saya besoknya. Kak, pelajarannya apa sebenarnya dari kasus ini? Terutama untuk mereka-mereka yang TKW ilegal nih kak. Pertama, mereka punya niat baik untuk merubah sebuah masa depan. Niatnya baik. Caranya dikibuli. Bukan mereka mengkibuli diri, dikibuli oleh jaringan-jaringan ini. Nah, jadi prosesnya dikibuli inilah yang membuat mereka terantuk batu. Pada proses tahapan idealnya mereka masuk balai latihan, kemudian memiliki sertifikasi, memiliki kemampuan bahasa, dan keterampilan-keterampilan itu turut menentukan rasa aman mereka di negara tujuan. Tapi ini mereka tidak penuhi. Mereka dikebuli karena proses itu. Mungkin karena mereka juga merasa kalau mereka yang mengurus sendiri terlalu berbelit-belit, atau mereka malah tidak mengetahui pengetahuan untuk itu, Kak. Keuangan pemberangkatan itu juga mereka tidak sanggup. Kan harus difasilitasi oleh perusahaan. Ya. Dan artinya berarti? Ya, berarti kehendak perusahaan dong dominan. Dan perannya pemerintah di situ harusnya bagaimana, Kak, untuk supaya tidak banyak TKW? Kalau bicara pemerintah punya peran ini, harusnya juga ikut bertanggung jawab. Ya, soal bertanggung jawab sih banyak lah ya, tetapi sangat tergantung pada personal ya. Iya. Pemerintah itu pada tata laksana yang baku ya, itu tidak menterlantarkan rakyatnya. Idealnya, Kak. Tapi kembali pada oknum lah, ya. Nah, mudah-mudahan mimpi-mimpi tenaga kerja baik secara lokal maupun nasional dan internasional atau bilateral ya, sangat tergantung menemukan pemimpin. Semoga ke depan mereka menemukan ya pemimpin yang betul-betul bisa memproses mereka dengan baik, merasa memiliki, biarpun mereka di tempat yang jauh tapi mereka merasa dekat. Jauh, antar daerah pun jauh, antar negara pun jauh, tapi merasa dekat karena pemerintahnya tidak meninggalkan dia. Oknum-oknum itu tidak meninggalkan dia. Nah, karena kalau dia jadi hebat, hari-hari ini negara kita kan income terbesarnya itu kan sumbangan daripada PKW, TKI. Itu terbesar. Dibilang pahlawan devisa kan? Sangat. Tapi lihat posisi hari ini saja sudah 100 lebih jenazah yang yang tiba di Nusa Tenggara Timur. Ya, itu dan makanya kan ilegal. Itu. Ya, makanya saya bilang tadi oknum. Ya, oknum. Tidak semua orang NTT melanggar aturan. Hanya cara memberi ruang dari oknum itu sangat ditentukan. Tapi apakah memang mereka harus mencari kerja sampai keluar? Sementara di kita memangnya sumber daya alamnya terbatas. Begini, jangan bicara sumber daya alam, penghargaan jasa saja untuk kota ini. 300.000 rupiah dibayarnya 6 bulan. Hari ini, kalau ada yang menonton inspirasi novel, saya berharap bahwa dia sendiri sadar, ya saya ini diupah
atau dihargai jasa saya itu 300.000 rupiah, 6 bulan baru bayar. Terus di mana itu yang namanya pemerintah, pemimpin? Memang kalau pemerintah itu bilang di mana, dia akan selalu ada. Bagi saya ya, dia akan selalu ada. Tergantung oknum, ya, pengisian struktur, ya, penempatan orang. Itu sangat dibutuhkan leader yang bijaksana. Padahal kita punya aturan jelas ya, semua ada ya. Bukan semua aturan, hanya tidak dikuasai dengan baik oleh leader. Identik dengan para bupati dan wali kota. Gubernur juga. Ya, mudah-mudahan itu ke depan mereka pelajari baik-baik sih ya, mengakses. Karena pertama kalau dia menjadi TKW yang baik, ada beberapa nilai yang dia dapat. Yang positif ya. Pertama dia orang kampung tapi bisa di negara orang. Ya kan? Yang kedua, dia mampu beradaptasi bahasa dan budaya. Yang ketiga, dia mampu memberikan kontribusi ekonomi. Ya, ini dulu. Betapa baiknya dia dengan kemampuan pendidikan yang rendah, tapi dia mampu memberikan kontribusi ini. Yang paling besar itu adalah kontribusi untuk devisa negara. Devisa negara, turun ke bawah provinsi, daerah, sampai ke keluarga. Nah, rumah bisa berubah jadi tembok. Listrik yang dulunya pelita bisa jadi listrik pintar. Listriknya yang pintar, orang itu pintar. Ya, itu menarik. Kita kan ngomongin ini soal pemimpin nih dari tadi nih, ya kan? Pemimpin harus baik. Ya kan, pemimpin leadernya itu yang kuncinya. Bagaimana membuat satu daerah atau satu kota ini warganya juga akan menerima hak-haknya dengan baik, menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Ngomong-ngomong, kakak kayaknya mau masuk di pemimpin nih kak, ke calon wali kota nih kak. Kalau bicara calon wali kota, kenapa tidak? Itu kan hak politik yang sangat pribadi buat saya. Tanpa dirayu, tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Kalau tanyanya seperti itu, saya bilang saya juga mau, dan saya mau menjadi wali kota. Kenapa kakak harus mau menjadi wali kota? Kalau orang itu bersiara 40 tahun baru masuk tanah perjanjian, ya, ada kerinduan orang sekelompok etnis di sini, ya, yang sudah 66 tahun tapi belum menguasai juga, belum berdiri, bernapas saja tidak. Ini sebagai satu langkah untuk pembuktian bahwa etnis itu harus ada, atau kita hidup ini kan etnis dan identitas diri itu tidak bisa dipungkiri.